Lalu setelah digantungkan, kita siapkan benangnya. Jadi benangnya dipotong tapi jangan terlalu panjang. Mungkin sekitar tergantung ininya ya, objeknya kita. Kalau misalkan objeknya kita tidak sampai 30 cm, ya berarti bisa digantungkan 30 cm lah ininya, talinya. Sekitar itu. Lalu ujungnya dikaitkan dengan pemberat. Tadi saya sudah bilang pemberatnya bisa apapun, yang penting dia masanya lumayan besar, jangan terlalu ringan ya. Nah, jika setelah digantungkan seperti ini, maka bagian ujungnya nanti dikaitkan di paku yang ada kartonnya tadi. Anak-anak, pemberatnya dikaitkan seperti ini, jadi jangan disimpul mati karena nanti akan dibuka tutup. Nah, setelah seperti ini, pemberatnya diam di sini, maka kalian tandai mana yang dilewati oleh benang yang diberi pemberat. Jadi misal di sini, di bagian sini sama bagian sini. Nah, setelah ditandai, nanti diambil lalu digaris. Dilakukan untuk 3 lubang. Nah, ini hasil yang saya garisi tadi, yang tadi sudah digantungkan. Lalu untuk yang lubang lainnya sama caranya dengan sebelumnya. Jadi digantungkan seperti ini, terus nanti diberi pemberat lagi, ditalikan seperti ini, terus digarisi lagi, dan yang lubang satunya juga seperti itu. Jadi nanti akan menghasilkan 3 garis yang kalau misalkan kalian mengukurnya benar, berarti 3 garis itu akan berpotongan di 1 titik. Nah, setelah kalian selesai menghitung atau mengukur dari 3 lubang tadi, maka akan dihasilkan 3 garis yang berbeda. Ini namanya disebut dengan garis berat. Nah, kalau misalkan perhitungannya benar, berarti garis berat itu ketiga-tiganya harus berpotongan di 1 titik. Seperti ini. Tapi kadang melenceng sedikit karena memang terjadi kesalahan pengukuran, tidak masalah. Nah, untuk menguji kira-kira titik berat yang kita hasilkan itu benar atau tidak, kalian bisa menggunakan ujung pulpen yang agak datar. Jadi tidak perlu harus pakai paku, karena kalau pakai ujung paku kemungkinan nanti bakal bolong. Bukan teruji dan hasilnya menentukan benar atau tidak, tapi malah bolong di tengahnya. Jadi bisa pakai ujung yang tumpul saja. Lalu ujung yang tumpul ini dipaskan di perpotongan dari ketiga titik tadi. Kalau misalkan ternyata si bangun 2 dimensi tidak beraturan yang kalian buat itu sudah benar, titik berat yang kalian ukur menggunakan menggunakan praktikum tadi, maka dia akan seimbang seperti ini. Tapi kalau misalkan tidak benar, misalkan saya agak miringkan seperti ini, nah ini nggak sesuai sama titik berat yang dihasilkan, dia nggak akan bisa. Nah, kalau misalkan titik beratnya benar, berarti dia akan seimbang. Kalau misalkan titik beratnya tidak benar, maka dia akan jatuh. Kalau misalkan tidak benar, mungkin bisa kalian ulangi lagi untuk pengukuran di 3 lubangnya. Mungkin ini dibersihkan dulu, maka dari itu makanya saya meminta kalian untuk menggunakan pensil agar bisa dihapus nantinya. Nah, dihapus dulu, terus coba diukur lagi. Nanti kira-kira sampai di mana sampai benar, baru kalian tuliskan laporannya. Untuk sistematika laporannya nanti akan saya bagikan formnya di Google Classroom. Jadi kalian laporannya tetap tulis tangan di folio bergaris, tapi sistematikanya saya tentukan. Jadi nanti isinya apa aja saya tentukan, termasuk ini di sini, di yang dilukis ini dikasih nama. Di sini nama, absen, dan kelasnya kalian. Nah, setelah itu ini jangan dihilangkan, kalian foto dan dilampirkan di laporannya juga. Jadi nanti laporannya kan di scan lalu di PDF bersama dengan foto bangun 2 dimensi tidak beraturan yang kalian pakai untuk pengukuran. Nah, sekian. Silahkan kalian coba di rumah, tidak harus membeli, jadi bisa pakai barang-barang
yang bekas saja daripada membeli ternyata nanti sisanya banyak. Seperti karton, kalau beli kan sisanya banyak. Jadi semisal kalian bisa urunan, misal bisa beli-beli bareng ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan social distancing ya mending pakai barang yang ada di rumah. Jangan kertas, jangan manila, tapi usahakan karton. Bisa karton putih, kalau ada karton kuning di rumah silakan pakai karton kuning saja karena itu lebih bagus. Cuman guntingnya harus benar-benar besar karena kalau karton kuning itu terlalu tebal. Tapi itu hasilnya jauh lebih bagus daripada yang karton biasa. Sekian, terima kasih. Semoga kalian mengerti, semoga kalian bisa menirukan praktikum yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.